Semuanya, kenalin aku Lana Dapila. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Kita bakal bahas tentang kasus korupsi raksasa di Indonesia, yaitu kasus PT Asabri. Kenapa kasus ini penting ya? Karena kasus ini bukan cuma soal angka miliaran atau triliunan, tapi soal etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang dilanggar habis-habisan. Kita bakal bedah, kok bisa ya perusahaan negara yang tugasnya mulia malah berakhir jadi skandal investasi? Yuk kita bahas. Sebelum kita ke kasusnya, mungkin ada yang nanya, emang Asabri itu apa sih? Jadi PT Asabri itu adalah BUMN, perusahaan milik negara. Tugasnya khusus banget, yaitu mengelola asuransi dan dana pensiun buat prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan. Bayangin ya, para prajurit kita sudah bertaruh nyawa di lapangan. Nah, gaji mereka setiap bulan dipotong buat ditabung di Asabri. Harapannya pas mereka pensiun atau amit-amit gugur dalam tugas, keluarga mereka punya jaminan finansial. Jadi, Asabri itu ibarat celengan masa depan buat para pahlawan kita. Contoh saham yang naik turun, pelanggaran yang terjadi meliputi: 1. Etika bisnis tidak transparan dan tidak akuntabel. 2. Etika profesi yang rentan, melanggar integritas dan profesionalisme. 3. Prinsip Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG. Kenapa bisa rugi sampai 23,7 triliun? Nah, di sini letak pelanggaran etika bisnisnya. Pertama, ada manipulasi saham atau saham gorengan. Oknum di Asabri itu kerjasama dengan pihak luar buat beli saham-saham yang nggak jelas. Harganya dimanipulasi supaya seolah-olah untung besar, padahal itu cuma angka di atas kertas. Kedua, ada ketiadaan integritas. Mereka nggak jujur dalam laporan keuangan. Di dunia bisnis, kejujuran itu nomor 1, tapi di sini manajemen malah melakukan window dressing atau mempercantik laporan biar kelihatan sehat, padahal dalamnya kropos. Dan yang terakhir ada konflik kepentingan. Mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok daripada kepentingan nasabah atau prajurit. Ini benar-benar melanggar kode etik profesor manajer investasi. Sekarang kita bahas dari sisi tanggung jawab sosial atau CSR. Ingat ya, CSR itu bukan cuma bagi-bagi sembako atau tanam pohon. Tanggung jawab sosial paling mendasar bagi perusahaan adalah menjaga amanah nasabah. Yang pertama ada dampak ke masyarakat. Bayangin perasaan prajurit yang lagi tugas di perbatasan pas dengar uang pensiunnya dikorupsi. Ini merusak moral dan kepercayaan masyarakat ke institusi negara. Yang kedua ada beban negara. Karena Asabri itu BUMN, ujung-ujungnya pemerintah harus turun tangan buat beresin kekacauan ini. Artinya ada uang negara yang harus buat sekolah atau rumah sakit yang kepakai buat nutupin lubang akibat korupsi ini. Yang terakhir ada kegagalan etika lingkungan sosial. Bisnis yang sehat harusnya kasih manfaat buat sekitarnya. Asabri malah bikin ketidakpastian sosial bagi ribuan keluarga purnawirawan. Jadi kesimpulannya, kasus Asabri ini adalah pengingat keras untuk kita semua. Mau sekeren apapun strategi bisnisnya, kalau nggak punya etika dan nggak peduli sama tanggung jawab sosial, bisnis itu cuma nunggu waktu buat hancur. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar dari sini supaya nanti kalau kerja atau buka bisnis sendiri, kita selalu pegang teguh integritas. Kalian pernah nggak kerja di kantor yang lingkungannya toksik banget? Atau sebaliknya, kantor yang asik banget sampai bikin kita semangat tiap pagi? Nah, ternyata itu semua kuncinya ada di budaya organisasi dan etika bisnis. Di video kali ini, aku bakal bahas gimana dua hal ini bisa bikin performa kerja kita jadi makin oke. Apa itu budaya organisasi? Bayangkan budaya organisasi itu seperti kepribadian sebuah perusahaan. Isinya bukan cuma aturan tertulis, tapi kumpulan nilai, kebiasaan, dan cara orang-orang di dalamnya berinteraksi satu sama lain. Menurut Stephen P. Robbins 2003, kelestarian budaya organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu: yang pertama, bos harus turun tangan, manajemen puncak harus kasih contoh langsung. Yang kedua, pilih orang yang tepat pas rekrutmen, cari orang yang nyambung sama nilai perusahaan. Dan yang terakhir, sosialisasi yang oke. Cara perusahaan ngenalin budaya mereka ke karyawan baru harus efektif. Kenapa harus pakai etika bisnis?
Etika bisnis itu bukan cuma soal strategi, tapi moral. Kalau perusahaan jujur, adil, dan transparan, karyawan bakal merasa aman dan lebih loyal. Karena budaya positif jadi makin kreatif, dan budaya negatif jadi bikin malas dan menghambat kemajuan. Contoh nyatanya ada di studi kasus PT Indah Jaya Laundrindo. Mereka sudah usaha buat transparan dan gak pilih kasih, tapi masih ada tantangan seperti kebijakan yang dibuat sepihak. Ini bukti kalau etika itu harus dievaluasi terus biar makin konsisten. Kesimpulannya, kalau budaya kantornya positif, saling bantu, jujur, dan jelas tugasnya, serta etikanya kuat, adil, dan transparan, hasilnya kinerja semua orang bakal baik, perusahaan pun bakal sukses buat jangka panjang. Oke teman-teman, kalau kita melihat kasus besar seperti korupsi di PT Asabri, kita jadi sadar kalau etika bisnis bukan cuma teori di atas kertas. Kasus tersebut adalah contoh nyata bagaimana hancurnya organisasi ketika budaya negatif dan kebijakan sepihak dibiarkan tanpa pengawasan. Ingat, budaya organisasi yang sehat yang isinya keterbukaan, kerjasama, dan pembagian tugas yang jelas adalah benteng utama buat mencegah hal-hal kayak gitu terjadi lagi. Etika yang konsisten seperti transparansi dan keadilan bukan cuma bikin kita kerja lebih semangat, tapi juga kunci biar perusahaan tetap dipercaya masyarakat dan bisa bertahan lama. Jadi, yuk kita mulai bangun lingkungan kerja yang jujur, tanggung jawab, dan saling menghargai dari sekarang. Karena pada akhirnya, sinergi antara budaya yang positif dan etika yang kuat adalah dasar kesuksesan kita semua di masa depan. Oke, itu aja dari aku. Semoga video infografis ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Bye-bye. Thank you.